Banyak orang bilang kepada saya, sok-sokan upload postingan tentang agama, padahal penampilannya saya seperti pendosa. Anda perlu pahami, ketika saya menulis dan mengupload tentang nasihat, bukan berarti diri saya ahli dalam masalah urusan agama, melainkan agar postingan saya itu nantinya berguna dan bermanfaat ketika saya sudah wafat. Saya bukanlah seseorang yang giat dalam beribadah, dan saya juga bukan seseorang yang ahli di bidang masalah ilmu. Saya juga bukan seseorang yang taat dalam hukum dan perintah Allah. Saya hanyalah seorang pendosa yang masih berjuang untuk menjadi lebih baik. Dan saya juga tidak perlu dianggap baik. Paling tidak, saya sudah berkata jujur dan tidak munafik dengan cara berpura-pura baik. Setiap orang belum tentu baik, tapi pasti selalu ada kebaikan pada setiap diri orang. Jangan mudah menilai seseorang, sebab kita semua punya dosa, hanya takarannya saja yang berbeda-beda. Kalau tidak bisa berlomba-lomba dengan orang soleh dalam memperbanyak amal, maka berlomba-lombalah dengan pendosa seperti saya dalam memperbaiki diri. Tetap semangat, perbaiki diri. Ini yang saya tidak mengerti. Kenapa setiap Isra Mi'raj itu kok suratnya selalu Al-Isra ayat 1? Padahal di situ tidak ada cerita Mi'raj. Itu cerita Isra, Lailan. Justru cerita Bani Israel ketika dia sedang berjalan dalam kegelapan. Ada nggak kata Mi'raj di situ? Nggak ada. Kata Mi'raj itu adanya di Quran surat Al-Ma'arij. Bahkan lebih eksplisit lagi, Mi'rajnya Nabi Muhammad diabadikan di Quran surat An-Najm. Cuman silakan ikut peringatan Isra Mi'raj di kota Bandung 100 kali akan mendapatkan ayat yang sama 100 kali. Coba kita buka Quran surat An-Najm dulu. Di Quran surat An-Najm Allah mengatakan begini, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa id yagsa sidrati ma yagsa. Ada kata-kata apa di situ? Ada kata-kata apa? Sidratil muntaha. Sering dengar ibu-ibu sidratil muntaha? Sering dengar bapak-bapak sidratil muntaha? Saya tanya ibu dulu, apa sidratil muntaha? Apa sidratil muntaha? Ayo, udah jadi panitia Isra Mi'raj berapa kali? Ya? Iya, apa sidratil muntaha? Tuh, kan bingung. Tidak pernah ada pencerahan. Yang menyedihkan, saya pernah ngasih ceramah di perguruan tinggi yang di situ ada pelajaran bahasa Arab. Saya tanya mahasiswa bahasa Arab, apa sidratul muntaha? Mereka jawab langit ketujuh. Padahal sidrah itu bahasa Arab yang sudah jadi bahasa Indonesia, sudah jadi bahasa Indonesia, sudah jantan bahasa Sunda. Sadar. Sadar itu dari bahasa Arab. Sidrah, sin bukan sod. Kalau belajar ilmu nahwu sorob, sod dengan sin bisa berganti, itu namanya iflak. Artinya bisa sama. Sedangkan di Arab ada sin. Sidratul muntaha. Al-muntaha itu artinya penghujung. Al-muntaha artinya puncak. Jadi sidratul muntaha artinya puncak kesadaran. Bukan suatu tempat di sana. Di mana langit? Secara fisik tidak ada yang namanya langit. Kalau di Quran ada kata-kata langit, pasti cerita tentang lapisan-lapisan kesadaran. Makanya Allah menciptakan 7 lapis langit, artinya menciptakan 7 lapis kesadaran. Jadi kesadaran yang paling puncak namanya sidratul muntaha, puncaknya kesadaran. Sampai sidratul muntaha Rasulullah mengalami evolusi 8 lapis kesadaran. Makanya di dalam kitab Gaiti karya Imam Al-Dardiri, di situ dikatakan di langit yang pertama Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam. Di langit yang kedua bertemu dengan Nabi Yahya. Di langit yang ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Di langit yang keempat bertemu dengan Nabi Idris. Di langit yang kelima bertemu dengan Nabi Harun. Di langit yang keenam bertemu Nabi Musa. Di langit yang ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim. Di langit yang kedelapan itu yang disebut dengan sidratul muntaha. Tapi langit bukan ruang fisik. Kalau Allah ditemui di atas sana,
Berarti Allah itu menempati ruang. Itu keliru pemahaman. Dia adalah zat yang laisa kamitslihi syai'un, tidak terkungkung oleh konsep ruang dan waktu.